Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widiawati dengan NIM 2108011047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi fisika mekanika pada kipas angin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika klasik yang berkembang sejak berabad-abad yang lalu pada zaman Galileo dan Newton. Galileo merumuskan hukum-hukum benda-benda jatuh, sedangkan Newton mempelajari gerak benda pada umumnya. Mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda. Mekanika terbagi atas sub-sub pokok materi yang terdiri dari statika yang mempelajari benda diam, kinematika yang mempelajari benda bergerak, dan dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruhi oleh gaya. Cabang mekanika. Prinsip-prinsip mekanika berlaku untuk bidang atau subdisiplin berikut. Yang pertama itu mekanika relativistik atau mekanika celestial. Pelajarilah perilaku dan perpindahan bintang dan benda langit seperti planet, bulan, dan matahari yang bergerak dengan kecepatan tinggi dalam ruang dan waktu. Ini terkait dengan teori relativitas fisikawan Albert Einstein. Yang kedua itu mekanika klasik atau mekanika benda bumi biasa, berfokus pada benda yang kecepatan gerakannya kurang dari kecepatan cahaya yang diterapkan ke hampir semua benda di bumi. Mekanika klasik didasarkan pada mekanika Newtonian, di mana gravitasi diperkenalkan bersamaan dengan massa dan gerak sebagai konsep utama area tersebut. Yang ketiga itu mekanika kuantum atau teori medan kuantum. Ia berfokus pada fenomena yang tingkat mikroskopis, yaitu ia menganalisis perilaku dan radiasi elektromagnetik materi pada skala atom dan subatomik. Pengertian kipas angin. Kipas angin merupakan peralatan elektronik konvensional yang sering dipergunakan sebagai pengatur sirkulasi udara pada saat cuaca panas. Konsumsi energi listrik yang rendah, harga yang terjangkau, tidak memerlukan instalasi khusus, dan mudah dipindahkan atau portable, menjadi alasan utama alat ini untuk dipertahankan penggunaannya. Kipas angin bekerja menggunakan motor listrik, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar balik kipas angin sehingga menghasilkan angin. Berikut adalah komponen pada kipas angin. Prinsip kerja pada kipas angin. Yang pertama itu motor listrik, merupakan mesin listrik di dalam kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kapasitor kipas langit-langit menggerakkan motor listrik, memungkinkannya untuk memulai dan menjalankan. Arus listrik mencapai motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang melilit dasar logam. Saat arus listrik ini melewati kawat, timbul medan magnet yang mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang benar-benar mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tindakan ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat angin berputar, bagaimana cara kerja kipas angin adalah menangkap gerakan berputar dan mentransfernya ke bagian bilah kipas. Berikut adalah rumus-rumus yang saya ketahui pada prinsip kerja pada kipas angin. Rumus untuk motor DC 2 kutub berikut bisa dipakai N sama dengan P dikurang RI per Z. Di mana N putaran per detik, P tegangan sumber, RI tegangan drop di stator, dan Z jumlah gulungan rotor. Tetapi semua harga V dan I numerik di atas harus dirubah ke bentuk fasor, dan R diganti menjadi impedansi. Rumus akhir yang tidak mewakili kuantitas tegangan adalah N sama dengan 120 P per P, di mana N putaran nominal atau tanpa kipas per menit, F adalah frekuensi suplai listrik, P merupakan jumlah kutub rotor. Ketika Anda memasang kipas, harga putaran akan turun. Tapi karena motor ini sejenis kuda buta, dia tidak tahu besar kipasnya itu. Dia akan memaksa dirinya berpacu menuju putaran nominal. Maka dia akan menyedot banyak sekali arus listrik.
Tetapi jika diameter kabel di dalam motor itu terlalu kecil, maka motor akan game over atau hangus. Itulah sebabnya rumus pertama di atas diperlukan untuk merancang sebuah motor kipas angin. Yang kedua itu ada rumus gerak melingkar. Dari penjelasan di atas, perlu diketahui ada banyak komponen gerak melingkar yang dapat kita cari menggunakan rumus-rumus berikut. Periode gerak melingkar yaitu waktu yang digunakan suatu objek ketika melakukan suatu putaran. Rumus gerak melingkar untuk mencapai periode adalah T sama dengan T kecil per N, di mana T adalah periode, T kecil sama dengan waktu, N sama dengan jumlah putaran. Frekuensi gerak melingkar yaitu jumlah putaran yang dilakukan suatu objek dalam satuan waktu. Rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.